Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Jumpa lagi ya kita hari ini Kak Yeyen. Iya Kak. Nah, hari ini sukacita sekali Kak Yeyen. Sukacita dong. Nah, pasti sukacita tapi jangan bosan ya lihat kayak Matius lagi. Apalagi lihat Mbak Yeyen lagi. Tetap semangat. Nah, adik-adik sudah siap, sudah bangun, sudah sarapan, sudah mandi. Ini pastinya. Nah, kita mau awali pada sekolah minggu kita walaupun melalui online kayaknya. Iya. Nah, kita akan satu pujian Selamat Pagi Bapak. Iya, kita mau menyapa Tuhan Yesus Kak ya. Iya. Nah, kita pujian Selamat Pagi Bapak. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Kita pujikan sekali lagi Kak Yeyen. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari adik-adik kita siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini Bapak. Kami boleh bersekutu, memuji, serta memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, walaupun kami ibadah sekolah minggu online Bapak, kami yakin dan percaya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupi, yang susah Tuhan hibur. Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Yeyen. Iya Kak, gimana Kak? Hari ini kita mau sapa Kak Yeyen. Iya, kita sapa adik-adik dulu yang ada di Di rumah. Firdaus Kak Yeyen. Yang saat ini ikut ibadah bersama-sama kita ya. Yang ada di Firdaus, Mbak Laras. Selamat pagi. Selamat sudah pagi. Bangun atau belum? Pastinya sudah dong.
Pasti sudah cantik ya kak, sudah mandi, sudah pokoknya sudah selesai mau ibadah lah. Oh iya betul kak. Nah, untuk yang di jahitan dulu kak, jahitan dulu. Ada Mas David dan juga adiknya Mbak Dinda. Selamat pagi. Ayo, dang bangun. Sudah bangun kak, sudah beribadah. Semuanya sudah bangun ya kak ya. Yang ada di Maranatha kak. Iya, di Maranatha ada adik siapa tuh kak yang kecil mungkin. Adik Leora. Terus yang kemana kak? Getsemane kak. Kita yang paling jauh. Yang paling jauh sana. Ada adik Mas Neno. Ayo, sudah bangun atau belum Mas Neno? Itu pastinya sudah ya kak ya. Iya. Nah, kita mau angkat satu pujian kembali kak ya Yen. Yang lagu Jawa itu loh kak yang. Iya, yang bisa sampai joget. Nah, kita akan angkat satu pujian yang menyatakan bahwa Bile roh suci makaryo ing manah kula. Nah, itu loh kak. berarti ada Roh Kudus di dalam hati Amin kita. kak Yen. Ya kak, kita akan satu pujian Bile roh suci. Boleh bergoyang kak Yen, yang di rumah boleh bergoyang ya. Kita bangkit berdiri ya, kita boleh bergoyang. Bile roh suci makaryo ing manah kula. Kula memuji Gusti kanthi sukarena. Awit roh suci paring manah sukarena. Gesang langgeng ayem tentrem selaminya. Roh suci, oh roh suci. Roh suci, oh roh suci. Makaryo ing manah kula. Roh suci, oh roh suci. Makaryo ing manahku. Kita pujikan sekali kalian. Bile roh suci. Bile roh suci makaryo ing manah kula. Kula memuji Gusti kanthi sukarena. Awit roh suci paring manah sukarena. Gesang langgeng ayem tentrem selaminya. Roh suci, oh roh suci. Roh suci, oh roh suci. Makaryo ing manah kula. Roh suci, oh roh suci. Makaryo ing manah kula. Adik-adik bisa lagunya atau pasti kau? Pasti bisa ya Mbak Yen? Bisa dong Kak. Kak Yen, hari ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Iya betul. Kita mau berikan persembahan kita buat Tuhan. Adik-adik bisa duduk kembali ya. Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Kita akan satu pujian, kita ngiring lagunya Bila Roh Allah Ada.
ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita berikan sekali kalian. Bila Roh Allah ada, Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari masa, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah mengasihi kami dan Tuhan senantiasa memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini. Berkati kakak sekolah minggu kami yang mengelola keuangan ini Tuhan. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu senantiasa memberikan seluruh tubuh, jiwa, dan raga kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk orang tua kami yang bekerja. Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada mereka. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Iya. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang indah di pagi hari ini ya Kak ya. Kita mau siapkan hati kita, telinga kita, mata kita, dan hati kita kayaknya. Kita siapkan, kita akan datang pujian Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, kuat hatiku. Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima berkat, ku terima berkat-Mu.
terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu, melimpah selalu. Kita pujikan sekali lagi ini. Yesuslah penolong. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takut, ku terima berkat-Mu, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu, melimpah selalu. Untuk Bu Yulia, kami persilakan. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan Yesus karena pagi hari ini kami masih bisa ibadah sekolah minggu meskipun masih secara online Tuhan, masih secara ibadah, masih di rumah kami masing-masing itu karena kasih kemurahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami juga mau belajar, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Sepuluh hari kemudian pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba, datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kurang semangat Kak. Adik-adiknya kok kurang semangat ini? Capek memuji firman Tuhan sama Kak Matius sama Kak Yeyen? Enggak ya? Selamat pagi adik-adik. Oke. Nah, senang sekali ya pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing. Tetap semangat ya adik-adik. Oke. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin, adik-adik masih ingat firman Tuhan? Ayo, siapa yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan?
Yang hari Minggu kok Pak E. Kalau hari Kamis ya Pak E Rostam yang katanya Dodo sekolah Minggu kok. Dibilang Kak Matius sekolah Minggu. Padahal itu sekolah Kamis itu ya Pak E. Kalau hari Minggu, ya betul sekali, masih ingat kok, adik-adik semua masih ingat. Sebagian ada yang lupa. Nah, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, pagi hari ini kakak mau bertanya, nanti kalau kita sudah beribadah di gedung sekolah minggu bersama-sama kembali, misalnya kakak pembimbingnya itu mau bertanya ya, siapa ya yang mau maju ke depan untuk menyanyi? Apa ada yang mau? 1, 2, 3. Wah, banyak sekali. Terus itu kok sembunyi-sembunyi kenapa? Banyak sekali itu. Kak Yulia acungi jempol. Bagus. Kalau ada yang mau maju menyanyi sendiri. Terus ada yang bilang, Kak, saya mau maju, saya berani. Tapi saya mau ditemanin sama ibu, mau ditemanin sama mama. Ya nggak apa-apa, boleh, sama bagusnya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tahu tidak ya, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus juga sama seperti adik-adik. Awalnya juga tidak berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, tapi pada suatu hari mereka jadi berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka untuk berani? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ada yang bisa menjawab? Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitabnya yang sudah disiapkan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 40. Kak Yulia ulangi ya. Kisah Para Rasul Perjanjian Baru ya adik-adik. Angka yang besar angkanya angka 2, dan yang angka kecilnya angka 1 sampai 40. Pada minggu yang lalu Pak Suwarno firmannya tentang memberitakan Injil ya adik-adik. Terus kalau Pak yang ada Dodo sekolah Kamis itu, adik-adik masih ingat? Iya, betul sekali. Tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita mau belajar dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama, ayat 1 sampai yang ke-40. Pada saat Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan adik-adik kepada murid-muridnya supaya tetap tinggal di Yerusalem. Nah, mereka taat ya adik-adik untuk tetap tinggal di Yerusalem. Dan ketika tiba hari Pentakosta, murid-murid Tuhan Yesus dan beberapa orang yang ada di Yerusalem masuk ke suatu tempat di sana. Di suatu tempat penginapan ya, tempat dia menumpang ya adik-adik. Tempat dia menumpang, mereka berkumpul bersama-sama untuk merayakan hari Pentakosta. Nah, di sana adik-adik, dalam suatu ruangan tiba-tiba ada, pada saat mereka di dalam ruangan itu, ada suara angin yang bergemuruh adik. Suara angin itu gimana ya? Wusus-wusus gitu ya adik-adik. Iya betul. Oh, angin. Adik-adik tahu angin kan? Oh, iya. Angin tidak bisa kita lihat ya adik-adik, tetapi kita bisa merasakannya. Kadang anginnya ada yang bilang anginnya sepoi-sepoi, seribit-seribit, bilang gitu ya adik-adik. Ada yang anginnya kencang sampai dedaunan yang pada jatuh berterbangan, itu anginnya berarti sangat kencang ya adik-adik. Nah, ketika angin berhembus, tiba-tiba terlihat juga ada suatu lidah-lidah api di dalam kepala para murid.
Apa ya itu? Apa ya adik-adik? Kok ada lidah-lidah api di kepala para murid? Nah, ternyata lidah-lidah api itu menandakan turunnya Roh Kudus ke atas kepala para murid-murid. Nah, apa ya Roh Kudus itu, Kak? Ada yang tanya ini. Adik-adik ada yang bisa menjawab? Iya, Kak Abel, betul sekali. Roh Kudus adalah orang Allah yang tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Betul sekali Kak Abel, terima kasih atas jawabannya untuk adik-adik yang lain. Nah, setelah Roh Kudus itu turun, Roh Kudus adalah Allah yang tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Hatinya Kak Yulia, hatinya adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, dan semuanya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah Roh Kudus itu turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus menjadi berani adik-adik untuk menceritakan firman Tuhan, untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ternyata orang banyak yang ada di situ merasa bersuka cita saat mendengar murid-murid Tuhan Yesus bercerita tentang Tuhan Yesus. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam hati murid-murid Tuhan Yesus waktu itu, sekarang ini juga sudah tinggal di dalam hati kita, hatinya adik-adik, hatinya Kak Yulia, hatinya kakak-kakak sekolah minggu, dan semuanya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, karena adanya Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam hati Kak Yulia saat ini, Kak Yulia berani menceritakan tentang Tuhan Yesus karena pertolongan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus yang menolong ya adik-adik. Roh Kudus yang menolong Kak Yulia untuk berani bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga bisa untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Caranya gimana? Kak? Nah, caranya Kak Yulia kasih contoh yang mudah saja ya adik-adik. Ya, misalnya adik-adik yang masih kecil tidak perlu bercerita panjang-panjang. Tidak perlu bercerita panjang-panjang tentang Tuhan Yesus, tidak perlu adik-adik. Adik-adik cuma katakan saja kepada orang terdekat kita, misalnya dalam keluarga adik-adik yang terdekat, misalnya sama bapak, sama ibu, sama kakak, adik, baik, oma, opa, dan semuanya. Caranya gimana Kak? Sama orang yang terdekat. Nah, misalnya adik-adik di rumah tinggalnya sama mbah ya, bapak ibunya pergi bekerja misalnya. Adik-adik bilang sama mbahnya begini, Mbah, Tuhan Yesus sayang sama mbah, begitu ya. Kalau yang di rumah tinggal sama bapak ibu juga sama. Kepada bapaknya, Bapak, Tuhan Yesus sayang sama bapak, Tuhan Yesus sayang sama ibu, Tuhan Yesus sayang sama oma, sayang sama kakak. Nah, tidak apa-apa adik-adik, itu juga menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Tidak apa-apa kita, karena memang kita baru bisa menceritakan Tuhan Yesus seperti itu. Adik-adik itu bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, yaitu kepada orang terdekat, kepada keluarga. Adik-adik kalau di sekolah juga bisa bercerita tentang Tuhan Yesus kepada teman-temannya. Ya seperti tadi juga nggak apa-apa. Misalnya Dodo sama Dini misalnya. Dodo bilang sama Dini, Dini, Tuhan Yesus itu sayang sama kamu, Tuhan Yesus sayang sama Dini loh. Gitu, seperti itu nggak apa-apa.
Atau bisa adik-adik misalnya dalam berkumpul bersama teman-temannya, adik misalnya sama teman-teman yang di gereja, adik-adik juga bisa menyanyi. Nyanyinya apa Kak? Ya terserah adik-adik nyanyinya apa. Terus Kak Yulia kasih contoh saja, Yesus sayang semua. Adik-adik bisa nyanyi Yesus sayang semua? Itu loh adik-adik yang Yesus sayang semua, semua, semua. Nanti Kak Yulia minta tolong sama Kak Yeyen sama Kak Matius untuk menyanyikannya. Adik-adik yang bisa menyanyi lagu itu, adik-adik bisa bernyanyi, bersemangat. Dan yang belum bisa nanti belajar bersama Kak Matius sama Kak Yeyen. Nah, adik-adik juga Kak Yulia punya contoh lagi. Adik-adik pernah nggak dijanjeni sama bapaknya atau ibunya? Pernah ada yang pernah dijanjeni misalnya sama bapak ya, misalnya engkau nek Pak nyara tak tumbasno, misalnya sepeda seperti itu. Ada yang pernah dijanjeni bapaknya seperti itu? Pasti ada. Nggak cuma sepeda, ibunya juga pernah berjanji untuk membelikan apa-apa. Itu pasti semuanya pernah mengalami hal seperti itu. Tapi kadang bapaknya atau ibunya atau oma atau mbahnya yang lain kadang lupa dengan janjinya tersebut. Tetapi adik-adik perlu tahu, perlu diingat-ingat kalau Tuhan Yesus tidak pernah lupa dengan janji-janjinya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita baca Alkitab kita pada Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38 sampai 40. Sudah ketemu adik-adik? Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38 sampai yang ke-40. Kak Yulia bacakan ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 40. Beginilah firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, adik-adik hari ini kita belajar tentang Roh Kudus yang menolong kita. Adik-adik tidak perlu takut untuk menceritakan kepada keluarga kita, kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati Kak Yulia, adik-adik dan semua yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, untuk kita mengerti lebih mengenal tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan membacanya lagi dalam adik-adik kita akan membaca pada Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayatnya yang ke-4a untuk ayat kita untuk dalam firman pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-4a. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, dari ayat ini kita harus berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada keluarga kita, kepada teman kita, dan orang lain. Nah, adik-adik nanti ada kakak-kakak yang mau
kemarin kan ada yang Kak Yeyen ya, untuk menyiapkan kertas sama pensil. Nah, untuk mengingat Roh Kudus turun ke atas kepala murid, adik-adik nanti bisa membuat kreativitas yang diajari kakak-kakak sekolah minggu. Nah, pagi hari ini kita belajar tentang Roh Kudus yang menolong kita. Selamat merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, dan kita mau tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik nanti bisa menirukan Kak Yulia berdoa. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya. Halo, shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi sama Mbak Briska ya. Nah, tadi sudah dikatakan sama Kak Yulia bahwa hari ini kita mau membuat kreativitas. Kemarin Mbak Ian sama Mbak Briska sudah minta tolong untuk adik-adik menyiapkan kertas, gunting, sama pensil warna. Nah, kita mau buat apa adik-adik? Hari ini kita mau buat, kalau tadi diceritakan bahwa Roh Kudus turun di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Kita mau bikin sesuatu seperti Roh Kudus sedang turun di atas kepala kita juga. Yuk, sebentar kita bikin ya. Adik-adik siapkan kertasnya. Kertas apa aja yang ada di rumah, boleh kertas ya. Kita potong kertasnya. Kalau kertasnya seperti ini, kita potongnya memanjang ya, dibiarkan saja. Nah, Mbak Briska potong kertas seperti ini. Kita potong 2 kali ya. Nah, ini ada 2. Kenapa ada 2? Nah, kita mau bikin mahkota yang nanti ada gambar apinya. Kalau cuma 1 enggak muat ya adik-adik. Nah, kertas yang tadi 2 tadi dijadikan 1, bikin lingkaran seperti ini ya adik-adik.
Adik-adik bisa ukur untuk ukuran di kepalanya. Ini Mbak bisa kebesaran ya. Nanti adik-adik di rumah diukur ya ukurannya ya. Terus habis itu adik-adik buat gambar seperti api. Nah, setelah itu gambar ini diwarnai. Nih ya, sudah diwarnai. Setelah itu adik-adik bisa mengguntingnya. Oke, setelah selesai digunting, adik-adik tempelkan di tadi ya, di lingkaran tadi. Nah, kayak gini. Dan jadinya seperti ini. Nah, kalau dipakai gimana? Nah, keren kan? Nah, adik-adik harus buat ya. Oke? Jangan sampai nggak buat. Keren kan, kita bisa pakai kayak gini. Ini namanya apa ya? Mahkota api kali ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan sama Mbak Yeyen lagi. Wah, Kak Matius, tadi Iya, Mbak Priska bikin mahkota ya, Kak, Iya. yang ada Lidah apinya, Kak. Itu menandakan bahwa ada Roh Kudus turun di atas untuk di kita atas semua. tadi ya, semuanya ya. Nah, ini ada yang spesial nih, Kak, Dapat lagi Kak Yeyen. buat adik-adik yang sudah membuat Dipakai. terus difoto. Cocok itu, Setelah Kak. difoto dikirim ke kakak-kakak sekolah Sekolah minggu minggu. dong pastinya. Nah, buat adik-adik yang sudah membuat, setelah itu dipakai, terus adik-adik bisa foto. Nah, fotonya tadi, jadi fotonya itu bersama dengan mahkotanya. Bentar, tadi pinjam dulu ya, sebentar ya. Nah, kayak gini, Kak. Jadi Cantik Kak. setelah membuat, terus Difoto. pakai, difoto deh. Buat selfie Kak ya. Buat selfie boleh, difotokan orang tua atau saudara boleh. Setelah itu fotonya dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu masing-masing. Yang di bedos Kak dikirim kemana? Ah, kakak-kakak sekolah minggu sendiri nggak apa-apa, Kak. Oke. Ada Kak Matius, Mbak Yeyen, Kak Kak Yeyen, Rostam. Kak Rostam, Kak Bawi, Bawi terus. Kak Yulia, Nah. Kak Priska, Kak Sulika, Kak Tono, Aan. Kak Priska, dan satu lagi Kak Aan. Aan. Nah. Ini kita mau ngapain, Kak? Kita mau pujikan kembali puji nama Kak. Tuhan Nah, kembali. tadi loh yang lagunya Yesus sayang semua. Katanya Kak Yulia kan kita harus sayang kepada semua orang. Nah, Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik. Nah, sayang kamu. dan saya sayang Sayang semua. semua. Nah, pasti bisa Kak Yulia. Iya.
sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Lagi kayak Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang kakak, sayang papa. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang papa lagi kayaknya. Papa sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Nah, Kak Yen, hari ini kita kan sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan membuat kreativitas. Nah, tiba saatnya kita mau akhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu, setelah itu kita pujikan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami boleh beribadah, mendengarkan firman-Mu, dan juga memuji nama-Mu. Tuhan, biarlah firman yang kami terima ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati bangsa kami supaya bangsa kami bisa melalui semuanya ini, supaya pandemi COVID-19 cepat berlalu di bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali besok minggu hanya untuk memuji dan melakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita pujikan terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi.
Selamat pagi. Sampai jumpa.